warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Maria Evi Permatasari, Monica Gita Daliana, Nurmita Horiah, dan Wania Avinta akan mempresentasikan mata kuliah penyuluhan pertanian tentang identifikasi permasalahan berdasarkan impact point. Identifikasi permasalahan berdasarkan impact point yang pertama yaitu masalah teknis, masalah ekonomis, dan masalah sosial. Selanjutnya yaitu impact point usaha tani di Lampung Timur. Yang pertama, impact point teknis. Terdiri dari pengolahan tanah 10%, benih unggul 30%, pemupukan 12%, pengendalian hama dan penyakit 24%, pengairan 10%, panen 10%, pemasaran 4%, jadi total 100%. Selanjutnya yaitu identifikasi impact point teknis. Variabel yang pertama yaitu pengolahan tanah. Data potensial atau rekomendasi yaitu dibajak menggunakan traktor. Data aktualnya sesuai rekomendasi dan keterangannya tidak terjadi impact point. Yang kedua yaitu variabel benih. Data potensial atau rekomendasinya yaitu menggunakan bibit unggul, membeli di balai benih atau di toko pertanian. Data aktualnya yaitu sesuai rekomendasi sehingga tidak terjadi impact point. Yang ketiga yaitu variabel pemupukan. Data potensial atau rekomendasinya yaitu menggunakan pupuk organik atau anorganik. Data aktual sesuai rekomendasi dan tidak terjadi impact point. Yang keempat yaitu pengendalian hama dan penyakit. Data potensial atau rekomendasinya yaitu menggunakan pestisida. Data aktual yaitu sesuai rekomendasi dan keterangannya yaitu tidak terjadi impact point. Selanjutnya adalah menetapkan masalah. 1. Pengolahan tanah. Jika pengolahan tanah dilakukan dengan menggunakan cangkul, maka proses pengolahan akan lebih lama dan penanaman juga akan lama. Yang kedua yaitu benih. Jika tidak menggunakan benih yang unggul, diperkirakan benih tidak tumbuh secara merata dan kualitas yang dihasilkan akan sedikit menurun sehingga kualitas tanaman tadi tidak baik dan tidak membuahkan hasil yang banyak. Ketiga, yaitu pemupukan. Jika pemupukan tidak sesuai dosis, pemupukan merupakan suatu kegiatan yang penting dalam sektor pertanian, di mana pupuk sangat diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Penggunaan pupuk yang berlebihan justru akan mengganggu pertumbuhan tanaman serta mengurangi tingkat efisiensi penggunaan biaya produksi. Selanjutnya adalah impact point ekonomis. Berhubungan dengan kegiatan ekonomi dari kegiatan usaha tani meliputi yaitu yang pertama, perencanaan usaha, kedua, pengolahan biaya usaha tani, dan yang ketiga adalah analisis usaha tani yang dilakukan. Selanjutnya yaitu data potensial atau rekomendasi. Variabelnya itu yang pertama, perencanaan usaha tani, mengidentifikasi perairan, membuat perencanaan modal, membuat perencanaan tenaga kerja. Data potensialnya yaitu melakukan identifikasi, keirigasi, mengatur modal dengan baik, manajemen tenaga kerja. Yang kedua, variabel yang kedua yaitu pengolahan usaha tani, melakukan pencatatan modal yang dikeluarkan, menghitung biaya tenaga kerja. Rekomendasinya yaitu mencatat harga tiap komoditas, melakukan perhitungan dengan baik. Variabel yang tiga, analisis usaha tani, menghitung biaya usaha, menghitung hasil usaha, menghitung keuntungan usaha. Rekomendasinya yaitu menghitung total biaya, menghitung seluruh hasil usaha, menghitung selisih penerimaan dengan biaya. Selanjutnya yaitu identifikasi impact point ekonomi. Variabelnya seperti yang sebelumnya, sedangkan data aktualnya variabel yang pertama sesuai rekomendasi yaitu tidak terjadi impact point. Yang kedua, data aktualnya sesuai rekomendasi yaitu tidak terjadi impact point. Dan variabel yang ketiga, data aktualnya sesuai rekomendasi tidak terjadi impact point. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya saya Nurmita Horiah, saya akan menjelaskan impact point sosial. Menyangkut suatu kegiatan sosial dan interaksi sosial yang dilakukan petani dalam kelompok terdiri dari
Yang pertama tujuan kelompok, yang kedua tugas kelompok, yang ketiga inisiatif kelompok, dan yang keempat partisipasi. Untuk data variabelnya, yang pertama tujuan kelompok, itu ada memajukan kelompok tani, data potensial atau rekomendasinya anggota peserta dalam memajukan kelompok. Yang kedua tugas kelompok, ada 3 tugas kelompok, yaitu pertama membantu para petani dalam pertanian. Data potensial atau rekomendasinya anggota mengetahui apa yang dilakukan kelompok. Yang kedua menyediakan pupuk subsidi. Data potensialnya atau rekomendasi anggota mengumpulkan fotokopi KTP. Yang ketiga menyediakan pinjaman modal ke petani. Data potensial atau rekomendasinya yaitu memudahkan para petani. Kemudian yang ketiga inisiatif kelompok. Inisiatif kelompok mengikuti prosedur pemerintah agar memperoleh bantuan. Kemudian data potensial atau rekomendasinya anggota dengan memberanikan kelompok tani karena telah memperoleh bantuan. Yang keempat, partisipasi anggota. Membantu kelompok agar tujuan tercapai. Kemudian data potensial atau rekomendasinya semakin banyak. Kemudian untuk identifikasi impact point sosial, yang pertama tujuan kelompok, data aktualnya sesuai rekomendasi, keterangannya tidak terjadi impact. Yang kedua, tugas kelompok, data aktualnya sesuai rekomendasi dan keterangannya tidak terjadi impact. Yang ketiga, inisiatif kelompok, data aktualnya sesuai rekomendasi dan keterangannya tidak terjadi impact. Yang keempat, partisipasi anggota. Data aktualnya sesuai rekomendasi dan keterangannya tidak terjadi impact. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.